Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1305. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Supreme pun memiliki ekspresi yang membosankan. Gila, sangat gila. Bahkan saat ini Master Pil jiwa ilahi pun bahkan terlihat terpana. Bukan betapa tak terkalahkannya dia sebagai Master Pil jiwa ilahi, tetapi Qin-Chen ini hanyalah bocah di ranah ahli Tianjun, tetapi dia begitu sombong dan dia menghina ahli teratas setingkat Supreme. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Kamu sedang mencari kematian, kata Master Pil jiwa ilahi. Dia saat ini benar-benar marah. Meledak, tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba jatuh dari langit, langsung mengunci Qin-Chen. Dia menatap Qin-Chen dengan mata yang dingin, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya yang mendidih. Sudah berapa tahun Master Pil jiwa ilahi telah berhasil menerobos ranah Supreme. Orang lain selalu memperlakukannya dengan sangat hormat, dan dia juga lupa sudah berapa lama dia berada. Tidak ada yang berani menjadi sombong di depannya, tetapi hari ini seorang anak kecil berani sombong di depannya seperti ini. Napas mengerikan darinya terus mengalir seperti lautan, terus bernambah kepada Qin-Chen, membuat Qin-Chen terbang keluar. Saat ini Master Pil jiwa ilahi benar-benar marah dan kekuatan supremenya tidak dapat diganggu gugat. Napas menakutkan menyapu langsung ke arah Qin-Chen. Berhenti, kata Shen Gong Supreme. Dia berteriak dengan dingin, berdengung di atas kepalanya. Aula harta karun meledak dengan cahaya yang mengerikan, dan rantai warna-warni muncul untuk menutupi kekosongan. Shen Gong Supreme, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku? Kata Master Pil jiwa ilahi. Dia berkata dengan suara yang dingin, dengan ekspresi membunuh dan juga ekspresi serius. Dia juga telah mendengar berita bahwa Shen Gong Supreme dan penguasa Tianhe telah bertempur. Dan penguasa Tianhe itu adalah ahli setingkat Supreme dari tim penegak hukum Dewan Ras Manusia. Dan bahkan penguasa Tianhe sendiri pun tidak dapat dengan mudah mengalahkan Shen Gong Supreme. Master Pil jiwa ilahi sekarang juga merasakan rantai di kehampaan dengan matanya yang dingin. Dan diam-diam dia merasa waspada di dalam hatinya. Karena dia merasakan napas yang keluar dari aula harta karun tersembunyi milik Shen Gong Supreme itu memang menakutkan. Dan samar-samar ada ilusi memenjarakannya di dalam kehampaan. Saat ini tatapan Shen Gong Supreme tetap tenang dan dia berkata dengan ringan, Tuan Pil jiwa ilahi, kursi ini seperti murid Tianjuo saya. Jika Anda melakukan sesuatu kepada murid Tianjuo saya, bagaimana saya bisa diam saja? Kata Shen Gong Supreme. Dia melangkah maju ke depan dengan niat membunuh yang dingin dari tubuhnya. Postur ini arogan dan tak tertandingi. Pandangan mata Master Pil jiwa ilahi dipadatkan. Shen Gong Supreme ini memang luar biasa, benar-benar sombong bagaimanapun juga. Dirinya juga merupakan seorang veteran ahli Supreme, tetapi dia tidak memberikannya wajah apapun. Tampaknya apa yang dikatakan oleh Raja Raksasa sebelumnya memang mungkin terjadi. Terserah padamu, kata Master Pil jiwa ilahi. Dia menunjukkan tatapan dingin. Meskipun dia cukup iri dengan Shen Gong Supreme, tetapi dia juga merupakan kekuatan di ranah Supreme. Bagaimana dia bisa rela untuk menyerah? Tuan Shen Gong Supreme, masalah ini akan diserahkan kepada saya, kata Qin-Chen kepada Shen Gong Supreme. Qin-Chen mengambil satu langkah ke depan dan mencibir kepada Master Pil jiwa ilahi. Anda ingin membela Elang Tianjun ini? Ya, Anda hanya perlu menyerahkan satu pena suci tingkat puncak surgawi lagi kepada saya, maka saya akan melepaskannya. Tapi jika tidak, maka Elang Tianjun ini akan mati di tanganku, kata Qin-Chen. Pedang Qin-Chen di tangan bersilang di leher Elang Tianjun. Qin-Chen tertawa. Serahkan pena suci tingkat puncak surgawi kepadaku, maka orang ini akan hidup. Jika tidak, orang ini akan mati. Nah, kamu mencari kematian, kata Master Pil jiwa ilahi. Dia juga mengambil langkah maju. Meledak roh tertinggi melakukan kerusuhan padanya. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Kata Qin-Chen. Dia tertawa. Dia mengangkat pedang emasnya. Ekspresi Qin-Chen tidak takut dan Qin-Chen tersenyum ringan. Ya, kalahkan aku.
maka pena suci tingkat surgawi puncak lainnya akan dikecualikan untuk Elang Tianjun, kata Qin. Tetapi ketika kata-kata Qin jatuh terjadi ledakan. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di pengadilan semuanya langsung terkejut. Apa? Qin sebenarnya ingin menantang Master Pil Jiwa Ilahi. Apakah anak ini gila? Master Pil Jiwa Ilahi itu adalah ahli teratas setingkat supreme, bukan ahli Tianjun atau bukan ahli setengah langkah supreme. Apakah anak ini benar-benar berani melawannya? Qin, kata Shen Gong Supreme, ekspresi Shen Gong Supreme saat ini juga berubah. Qin, apakah ini terlalu dibesar-besarkan, kata Shen Gong Supreme. Meskipun dia tahu bahwa Qin telah memperoleh banyak hal di surga dan juga telah menerobos ranah Tianjun, tetapi ranah Supreme adalah ranah Supreme. Bahkan setengah langkah Supreme pun masih jauh dari mampu untuk bisa melawan ranah Supreme. Sedangkan Qin dia hanyalah seorang ahli Tianjun, tetapi sebenarnya dia ingin menantang ahli Supreme. Apakah kamu bercanda? Tuan Shen Gong Supreme, masalah ini diserahkan kepada saya. Ben Shao telah mengalahkan ahli Tianjun dan juga telah mengalahkan puncak ahli Tianjun dan juga telah mengalahkan setengah langkah Supreme. Saya benar-benar ingin tahu seberapa besar kesenjangan antara saya dan ranah Supreme, kata Qin. Dia tertawa. Dia berkata kepada Shen Gong Supreme. Pedang yang menempel di tubuhnya melonjak ke langit dan aura pedangnya membumbung tinggi. Faktanya, dia sudah lama ingin melawan ahli teratas setingkat Supreme yang sebenarnya. Setengah langkah Supreme itu sudah terlalu lemah. Hanya dengan bertarung melawan ahli di ranah Supreme yang sebenarnya, Qin dapat menemukan kekurangan dirinya. Oleh karena itu semangat Yuan Qin melonjak dan mematikan. Sombong, kamu ingin menantangku. Apakah kamu memiliki kualifikasi? Kata Master Pil Jiwa Ilahi. Dia benar-benar marah saat ini. Amarahnya seperti gunung berapi yang akan meletus. Penghinaan macam apa ini? Ketika seorang ahli Tianjun benar-benar ingin menantang dirinya sebagai ahli Supreme. Jika berita ini menyebar, seluruh alam semesta akan menertawakannya. Jika dia menang itu wajar, namun jika dia kalah, bahkan jika Anda kehilangan muka, Anda tidak akan pernah bisa melihat ke belakang. Hahaha, maksudnya, Master Pil Jiwa Ilahi, apakah Anda tidak berani? Kata Qin. Dia tertawa lalu mencibir lagi. Kalau begitu, kamu masih berkata kentut, lebih baik kembali. Ahli Supreme apanya? Bahkan tidak berani melawan ahli Tianjun. Ya, Dewan Ras manusia ini benar-benar mengecewakan saya, kata Qin. Gila, orang ini gila. Mendengar kata-kata Qin, semua orang merasa ngeri. Qin ini benar-benar ingin memaksa Master Pil Jiwa Ilahi untuk mengambil inisiatif bertarung dengan dirinya. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan mengabulkannya, kata Master Pil Jiwa Ilahi seraya menarik napas dalam-dalam. Lalu kemudian Master Pil Jiwa Ilahi berkata lagi, namun saya adalah ahli Supreme. Hanya dengan pena suci tingkat surgawi sebagai taruhan itu terlalu sedikit. Jika Anda ingin saya bertarung, setidaknya pertaruhannya adalah harta karun tingkat Supreme, kata Master Pil Jiwa Ilahi. Dia mencibir. Mendengar itu mendesis, semua orang terkejut. Harta karun tingkat Supreme ini sebanding dengan puncak pena suci surgawi. Perlu dicatat bahwa ada harta karun seperti puncak pena suci surgawi dan beberapa kekuatan surgawi puncak masih memilikinya. Misalnya pemimpin kuil kekosongan dan yang lainnya juga memiliki pena suci tingkat puncak surgawi walaupun hanya sedikit. Namun, harta karun tingkat Supreme itu berbeda. Harta karun tingkat Supreme apapun itu bukanlah hal yang kecil. Itu cukup untuk memancing keingintahuan kelas Supreme dan nilainya jauh di atas puncak pena suci surgawi. Dapat dikatakan bahwa harta karun tingkat Supreme, bahkan ahli Supreme sekalipun, tidak dapat mengeluarkannya dengan mudah. Harta karun tingkat Supreme, kata Qin. Dia mengerutkan kening. Kenapa? Apakah kamu tidak bisa mengeluarkannya? Kata Master Pil Jiwa Ilahi. Dia mencibir. Faktanya, dia hanya perlu mengeluarkan pena suci penguasa surgawi tertinggi untuk melunasi hutang dari Elang Tianjun. Tetapi jika dia benar-benar mengeluarkannya, obat ajaibnya akan hilang. Dan pada saat yang sama, apakah dia menyetujui tantangan Qin atau tidak, dia tetap saja akan ditertawakan. Ahli Supreme melawan ahli Tianjun, apapun hasilnya, itu tetap akan menjadi bahan tertawaan. Hanya dengan mengajukan permintaan pertaruhan seperti itu,
dan lalu dirinya akan membiarkan Qin Chen mundur dalam menghadapi kesulitan seperti itu dan akan langsung melepaskan taruhannya, maka itu dapat dianggap menyelamatkan mukanya. Pada level Master Pil Jiwa Ilahi, pertikaian untuk banyak hal tidak lagi menjadi perhatian. Sebaliknya ini tentang wajah yang sama sekali tidak mungkin hilang. Keduanya adalah anggota Dewan Ras Manusia. Jika ada yang kehilangan muka, maka mau tidak mau mereka akan dibicarakan dan ditertawakan. Tentu saja jika Qin Chen benar-benar bisa mengeluarkan harta karun tingkat supreme, maka Master Pil Jiwa Ilahi tidak akan keberatan untuk melakukan 1 atau 2 tembakan. Bagaimanapun tantangan itu disebutkan oleh Qin Chen, dan dia tidak terlalu kasar ketika datang ke lapangan. Dia akan langsung mengalahkan Qin Chen dan lalu memperoleh harta karun tingkat supreme. Kenapa dia akan takut kehilangan muka? Namun malah mungkin hal itu akan menimbulkan rasa iri banyak orang. Lagi pula dibandingkan dengan harta karun tingkat supreme, apa yang disebut wajah kecil itu bukanlah apa-apa. Pada saat ini, mendengar pertaruhan dari Master Pil Jiwa Ilahi, Qin Chen sedikit mengernyit. Dia ingin menantang dan melawan ahli supreme, tetapi Qin Chen tidak punya dasar di hatinya. Ahli supreme itu terlalu kuat. Qin Chen telah melihat tembakan Raja Raksasa dan yang lainnya sebelumnya, dan kekuatannya memang mencapai langit. Jika Qin Chen belum menerobos sebelumnya, maka Qin Chen takut bahkan 1 pukulan dari ahli supreme mungkin tidak dapat diblokir oleh Qin Chen. Namun sekarang Qin Chen telah menerobos. Qin Chen memiliki kekuatan yang telah meningkat secara luar biasa. Qin Chen juga memiliki kepercayaan diri di hatinya. Meskipun Qin Chen tidak akan berani mengatakan bahwa Qin Chen dapat mengalahkan ahli supreme, tetapi Qin Chen yakin bahwa Qin Chen tidak akan kalah dari ahli supreme. Namun kuncinya adalah meskipun ada banyak harta karun di dalam tubuh Qin Chen, namun harta karun tersebut tidak dapat dengan mudah dikeluarkan oleh Qin Chen. Dan ini cukup memusingkannya. Melihat Qin Chen ragu-ragu, Master Pil Jiwa Ilahi tiba-tiba mencibir. Hahaha, harta karun tingkat supreme, apakah kamu berani? Tapi saya pikir itu konyol. Bagaimana mungkin seekor semut di ranah Tianjun sepertimu memiliki harta tingkat supreme? Jika kamu tidak memilikinya, maka kamu tidak layak untuk bertarung denganku, kata Master Pil Jiwa Ilahi. Begitu kata-kata ini keluar, langit lain di lapangan tiba-tiba berubah warna. Pemimpin kuil kekosongan dan yang lainnya juga memiliki wajah yang jelek, karena mereka juga adalah ahli Tianjun. Tetapi apakah ahli Tianjun di mata Master Pil Jiwa Ilahi itu begitu tidak layak dan tak tertahankan? Bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantang ranah supreme. Apakah mereka juga hanya sekelompok semut? Pemimpin kuil kekosongan dan yang lainnya sedikit marah. Master Pil Jiwa Ilahi ini memang merupakan ahli teratas di ranah supreme dan telah berkontribusi banyak pada ras manusia. Tetapi di medan perang 10.000 ras bukanlah kekuatan Tianjun yang berjuang demi ras manusia. Kemarahan, segala macam emosi memenuhi mereka semua. Sementara saat ini mata Qin Chen dingin. Konyol sekali Master Pil Jiwa Ilahi ini menyebut diri Qin Chen tidak memiliki harta karun tingkat supreme. Qin Chen mencibir di tubuhnya. Apakah itu pedang karat misterius, asal mula kekacauan, asal mula waktu, pohon suci kekacauan, pohon iblis dari 10.000 alam, dan baju besi Dewa Harotian, yang mana yang bukan harta karun tingkat supreme. Belum lagi dunia yang kacau Cakram Gyo Qian Kun. Namun harta karun tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh Qin Chen dengan mudah. Akan tetapi Qin Chen tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu. Oke, saya setuju, kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Chen, kata Shen Gong Supreme. Dia mengubah ekspresinya dan segera berteriak kepada Qin Chen, karena menurutnya Qin Chen ini terlalu ceroboh. Apakah kamu memiliki harta tingkat supreme? Kata Master Pil Jiwa Ilahi, matanya menjadi cerah. Itu hanya harta tingkat supreme, Tianjuo, saya tidak kekurangan apapun. Tuan Shen Gong Supreme, kata Qin Chen. Tiba-tiba Qin Chen melihat ke arah Shen Gong Supreme. Skala kebalikan dari ular piton pelampokan surgawi kuno. Bukankah itu adalah harta karun tingkat supreme? Bagaimana kalau kita mengeluarkannya sebagai taruhan? Kata Qin Chen. Apa? Piton perampokan kuno? Semua orang pun segera menoleh. Kemudian Shen Gong Supreme mendengar kata-kata Qin Chen. Dia tidak bisa berkata-kata dan dia hampir muntah darah karena depresi.
Piton perampokan kuno Nilin itu diperolehnya dari Xiao Dao dari dunia kuno waktu itu. Meskipun ini bukan harta karun tingkat supreme yang sebenarnya, tetapi ini memanglah harta karun tingkat supreme. Dia awalnya ingin menggunakan sisik ular surgawi kuno ini untuk membuat harta karun pertahanan tertinggi, tetapi sekarang Qin Chen memintanya. Ini menurutnya terlalu banyak. Shen Gong Supreme sangat tertekan dan Qin Chen bertanya kepada dirinya sendiri untuk bertaruh dengan tantangan ini. Ini berlebihan. Tentu saja hati Shen Gong Supreme tertekan, tetapi wajah Shen Gong Supreme sangatlah tenang. Kemudian bergemuruh dan segera sepotong sisik hitam pekat terbang dalam sekejap. Begitu baju besi bersisik ini muncul, aura kekacauan yang kuat segera ditransmisikan dari kehampaan. Baju kuno yang kacau, kata Master Pil jiwa ilahi, matanya menjadi cerah. Karena begitu baju besi bersisik ini muncul, aura kekacauan yang kuat segera ditransmisikan dari kehampaan. Sementara Raja Raksasa di samping nampak marah. Shen Gong Supreme, benda ini adalah harta karun milik Xiao Dao dari dunia kuno. Bagaimana kamu bisa menggunakannya sebagai taruhan? Kata Raja Raksasa. Hah, apa itu Xiao Dao? Shen Gong Supreme mencibir. Xiao Dao telah dikeluarkan dari keluarga dunia kuno, dan sekarang benda ini ada di tangan kursi ini dan telah menjadi milik kursi ini. Kamu, kata Raja Raksasa, dia sedikit marah. Namun dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung disela oleh Master Pil jiwa ilahi di sampingnya. Raja Raksasa, tentu saja saya akan menyetujui pertempuran ini, kata Master Pil jiwa ilahi, matanya membara. Dan sisik ular piton perampokan surgawi kuno ini tampak luar biasa. Jika dirinya mendapatkan harta ini dan memurnikannya ke dalam tubuh, maka dia dapat memiliki metode pertahanan yang sangat kuat. Adapun milik siapa benda ini awalnya, Master Pil jiwa ilahi secara alami tidak peduli tentang itu. Karena selama dia bisa menang, maka itu akan menjadi miliknya. Adapun dia kalah dari Qin Chen, dia tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Hahaha, aku akan memberimu kesempatan, kamu bisa melakukannya lebih dulu, kata Master Pil jiwa ilahi, dia menertawakan Qin Chen. Akan mendapatkan harta karun tingkat supreme, hati Master Pil jiwa ilahi tiba-tiba melonjak karena kegirangan. Kalau begitu, aku akan melakukannya lebih dulu, kata Qin Chen, matanya memadat, dan saat berikutnya, sosok Qin Chen langsung bersinar meledak dan pelangi dari pedang emasnya langsung merobek kehampaan. Ilmu pedang, selain itu, ini adalah kekuatan pedang yang ditumpangkan dari 6 seni pedang reinkarnasi Qin Chen. Menghadapi ahli setingkat ranah supreme, Qin Chen tidak mendesak Wan Jianhe keluar sama sekali. Karena harta karun tingkat surgawi tingkat atas seperti Wan Jianhe tidak akan berpengaruh apapun kepada ahli teratas setingkat supreme. Selain itu, pada saat kekuatan pedang ini ditampilkan oleh Qin Chen tiba-tiba mendesak asal mula kekacauan. Kekuatan kekacauan, ledakan, kekosongan antara 4 penjuru langit dan bumi samar-samar seolah ada aura kekacauan yang melonjak. Kekuatan kekacauan yang mengerikan menenggelamkan segalanya dan mengaburkan langit. Melawan ahli kuat seperti Master Pil jiwa ilahi, Qin Chen berusaha sekuat tenaga di saat dia mulai menembak, dan Qin Chen tidak berani untuk menahannya sama sekali. Gemuruh. Saya kemudian melihat seisi kehampaan ini. Ada pedang kacau yang mengerikan melonjak di mana-mana, menelan segalanya. Melihat kekuatan pedang Qin Chen, Master Pil jiwa ilahi sedikit mengernyit, dan ada sedikit kejutan yang muncul di matanya. Kekuatan pedang ini telah melampaui setengah langkah supreme, dan orang di depannya ini hanyalah ahli Tianjun. Pantas saja dia berani menantangnya. Master Pil jiwa ilahi tidak banyak berpikir, dia lalu mengambil satu langkah ke depan, seraya mencibir di sudut mulutnya dan lalu melepaskan sebuah tinju. Tinju yang sangat biasa, namun tinju biasa ini langsung membelah aura kacau yang menakutkan dari cahaya pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen. Seketika Qin Chen pun mundur puluhan ribu kaki jauhnya ke belakang. Boom! Begitu Qin Chen dapat menstabilkan sosoknya dan berhenti, ruang di belakangnya langsung meledak berkeping-keping dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan pukulan ini mengerikan, kata Qin Chen sambil menahan letupan seteguk darah yang muncrat dari sudut mulutnya. Kali ini dia dikalahkan. Apakah ini ahli supreme yang sebenarnya? Ini cukup mengerikan. Kekuatan supreme cukup untuk menembus pertahanannya dan menyebabkan kerusakan kepada tubuhnya. Namun sudut mulut Qin Chen sedikit terangkat. Inilah lawan yang sangat dia inginkan. Mata orang lain di sekitar
nampak terkejut. Diblokir. Qin Chen, seorang ahli Tianjun, sebenarnya dapat memblokir pukulan dari Master Pil Jiwa Ilahi. Meskipun Qin Chen juga terluka, napasnya tidak banyak berfluktuasi. Jelas pukulan ini tidak menyebabkan banyak kerusakan fatal kepada Qin Chen. Hal ini pun seketika mengejutkan semua orang. Di mata semua orang, ahli Supreme harus menyendiri menghadapi ahli Tianjun seperti Qin Chen. Itu harusnya bisa dikalahkan hanya dengan satu gerakan.